Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nike Permatasari, NIM 20233065 dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah e-teks tentang sikap dan perlakuan fiskus pajak. Faktor maraknya korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak. Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya, maka penerimaan perpajakan di suatu negara tentunya akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dari dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang memberikan kesan buruk kepada wajib pajak. Istilah fiskus ini juga kerap kali disangkut pautkan dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak, di mana memang para petugas yang berada di bawah naungan DJP merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan dan juga menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Tugas dan wewenang pejabat pajak atau fiskus. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh fiskus. Yang pertama, menerbitkan ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang dapat diterbitkan oleh fiskus adalah terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik itu pajak negara maupun pajak daerah. Kecuali untuk pajak negara yang berkaitan dengan bea masuk, bea cukai, dan bea materai. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Surat ini merupakan surat yang digunakan oleh pejabat pajak untuk dapat melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan denda kepada wajib pajak. Surat tagihan pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan. Yang ketiga, menerbitkan keputusan fiskus atau pejabat pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak negara atau pusat atau pajak daerah, khususnya adalah pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait dengan serangkaian kegiatan untuk dapat mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan atau dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku pada undang-undang perpajakan. Yang kelima, melakukan penyegelan. Kegiatan penyegelan dilakukan oleh fiskus dengan tujuan mengamankan atau mencegah hilangnya catatan, buku, dan dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Penyegelan ini biasanya dilakukan karena adanya ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa penyegelan ini banyak dapat dilakukan kepada wajib pajak terkait dengan pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. 6. Melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan. Dengan adanya pengangkatan pejabat, ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja agar pelaksanaan kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan baik. Pengangkatan pejabat ini adalah berkaitan dengan petugas pajak dan juga juri sita pajak. Mungkin sudah layak kita sebagai wajib pajak ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak pemerintah. Sudah selayaknya kita akan gembira ketika petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian tertentu. Dengan pelayanan yang baik, diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, menurut hasil penelitian Irmawati dan Hidayatullah tahun 2019, mengungkapkan hal yang berbeda. Hasil penelitian Irmawati dan Hidayatullah tahun 2019 menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM yang berada di kota Yogyakarta. Hal tersebut mungkin wajib pajak menganggap walaupun wajib pajak mendapatkan pelayanan yang tidak baik, wajib pajak harus tetap membayar pajak.
Begitu juga ketika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang kurang baik, wajib pajak juga tetap harus membayar pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan. Hal ini karena pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang. Baiklah, dari artikel CNN yang saya browsing tentang rentetan kasus korupsi yang menjerat pegawai pajak, Komisi Pemberantas Korupsi menangkap tangan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegak Hukum Ditjen Pajak Handang Swekarno saat menerima suap sekitar 1,99 miliar. Handang tertangkap saat bersama Direktur Utama PT Eka Prima Ekspor Indonesia Raja Mohan Nair di rumah Spring Hill, Kemayoran. Dalam dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ada di KPK, harta Handang diketahui sebesar 2,59 miliar per Februari 2014. Harta ini dilaporkan saat Handang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Kasus suap ini mengingatkan kembali pada kasus-kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan pegawai pajak. Berikut beberapa kasus dugaan korupsi pajak yang pernah terjadi. Yang pertama, Gayus Tambunan. Gayus Halomuan Pertahanan Tambunan adalah bekas pegawai negeri sipil di DJP Kemenkeu. Ia dipenjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak dan pidana umum lainnya. Gayus merupakan PNS golongan 3A, namun disebut-sebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Gayus dinyatakan terbukti bersalah menerima suap senilai 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retail Mart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Gayus dinilai lalai dalam menangani keberatan pajak. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal SAT yang berakibat pada kerugian negara sebesar 570 juta. Gayus juga terlibat dalam kasus penggelapan pajak PT Mega Citra Raya. Gayus terbukti bersalah menerima gratifikasi saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen Pajak. Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar USS 659.800. Gayus juga dijerat dengan Undang-Undang Tindakan Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa uang 925 juta dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram bukan berasal dari hasil tindak pidana. Yang kedua, Bahashim Asifi. Bahashim adalah bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Jakarta 6 DJP Kemenkeu. MA memutuskan Bahashim dihukum 12 tahun penjara. Harta Bahashim 60,9 miliar. Bahashim terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai 1 miliar saat dirinya menjadi kepala kantor pada Februari 2005. Bahashim juga terbukti melakukan pencucian uang karena menyimpan dana hasil tindak pidana pada lembaga keuangan serta memecah dalam sejumlah rekening atas nama istri dan anak-anaknya. Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak. Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya, maka penerimaan perpajakan di suatu negara tentunya akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dari dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah mengelola perpajakan yang memberikan kesan buruk kepada wajib pajak. Maka dari itu, dimohonkan kepada petugas pajak bekerjalah sesuai dengan peraturan dan tahu mana batas-batasan. Karena apa yang kita perbuat di dunia kelak, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Demikianlah video UTS e-teks saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.